mengisi form registrasi, disilahkan untuk memasuki ruangan acara Masjid At-Taqwa di tempat yang sudah diarahkan oleh panitia. Karena acara sesaat lagi akan segera dimulai. Suaranya kayak kecil ya. Tes. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami ucapkan selamat datang pada seluruh tamu dan peserta yang telah hadir yang sudah mengisi form registrasi. Kami himbau untuk segera memasuki ruangan acara Masjid At-Taqwa untuk berdiri di masjid. Silakan diisi oleh anggota dan peserta perempuan dan sekalian mulai dari silakan duduk di dalam masjid dan mengenalkan mereka berbaris rapat.
cek 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 satu cek satu cek satu cek satu dua cek. Kontes pakai kabel ini nggak? Iya boleh deh. Nyampe nggak tapi? Nah, Des.
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bersama-sama kami ucapkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir berkumpul pada pagi hari ini di tempat yang insya Allah dan Allah rahmati, dalam acara Halal Bihalal Civitas Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan tema Sucikan Diri, Satukan Hati, Menjadi Insan yang Berarti. Tentunya sholawat dan juga salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan yang terhormat pada Ketua PWM DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji M. Sunan Miskan LC yang saat lagi akan hadir bergabung bersama di sini. Yang kami hormati Ketua PWM Banten, Bapak Dr. Kiai Haji M. Syamsuddin MPD. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Mamun Murad MSOS MSI, serta seluruh jajaran pimpinan, Ketua Biro, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekrodi, seluruh tenaga dan kependidikan, dan tentunya juga kepada seluruh tamu undangan dan peserta. Memasuki rangkaian acara yang pertama, mari bersama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Zaki Furqon Kurnia yang merupakan mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepadanya kami persilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
واذكروا نعمة عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PWM DKI Jakarta Kiai Haji Sunan Miskan LC, Ketua PWM Banten Dr. Kiai Haji Samsudin MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Haji Ma'mun Murad MSI, beserta seluruh jajaran, Wakil Rektor, para dekan, Ketua Prodi, seluruh dosen dan pegawai Universitas Muhammadiyah Jakarta, seluruh undangan yang insya Allah kita semua dimulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya menyampaikan salam maaf. Cek. Kedengeran ya belakang ya? Pertama, saya menyampaikan salam maaf dari Ketua BPH UMJ Profesor Abdul Mukti. Hari ini beliau berhalangan karena harus mendampingi Ketua Umum menerima kunjungan dari salah seorang pejabat negara. Saya menyampaikan salam maaf, salam hormat, dan juga salam maaf lahir batin. Ini tradisi Indonesia yang memang luar biasa ya. WA-WA-an sudah minta maaf, kunjungan juga sudah minta maaf. Tapi memang acara halal bihalal seperti ini merupakan tradisi khas Indonesia yang harus bersilaturahim secara fisik dan pada acara yang memang diagendakan untuk halal bihalal. Karena ini sambutan, jadi saya ingin menyambut gembira acara pagi hari ini. Gembira karena apa? Karena kita semua sehat walafiat, yang pertama. Lalu gembira yang kedua karena UMJ alhamdulillah semakin menampakkan kemajuannya. Perolehan peringkat yang indikator dari kemajuan universitas terus melonjak. Ibometrik, kemudian posisi posisi kuadran penelitiannya juga makin meningkat. Kemudian alhamdulillah juga guru besarnya nambah ya. Jadi tahun ini nambah 2 ya, Profesor Abdul Ghafur hadir hari ini. Dan yang kedua Profesor Herwina Bahar. Mana Profesor Herwina? Oh, selamat ya kedua profesor kita, mudah-mudahan segera menyusul guru besar yang lainnya sehingga UMJ bisa memperoleh akreditasi tertinggi dalam IPT, akreditasi tinggi. Kalau sekarang B, mudah-mudahan di masa kepemimpinan Pak Dr. Ma'mun Murad UMJ bisa dapat A gitu. Dan salah satu indikator yang paling penting adalah jabatan fungsional dosen di setiap prodi, akreditasi program studi, tata kelola yang harus kita perbaiki ya. Dan yang berikutnya adalah IT. Mudah-mudahan UMJ terus berkemajuan dan kita doakan, kita dorong, kita beri dukungan pada rektor beserta seluruh jajaran untuk terus memajukan kualitas pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hal yang berikutnya perlu kita perhatikan adalah student government-nya yang harus betul-betul menunjukkan pada arah kemajuan dari pengembangan kemahasiswaan, kepekaan sosial mahasiswa, perhatian pada kampus, disiplin. Ini juga sangat penting. Saya menyampaikan pada Pak Warek 4 yang bidang kemahasiswaan ya sekarang.
Itu untuk lebih kita memperhatikan bagaimana tata kerama pergaulan mahasiswa kita di kampus ya. Kalau memang kampus ini bebas rokok ya, maka betul-betul ada sweeping terhadap mahasiswa yang merokok, ya beri teguran, termasuk dosen. Saya perokok, tapi insya Allah saya tidak akan merokok di kawasan kampus. Saya akan mencari tempat rokok yang betul-betul boleh untuk merokok, paling nggak di dapur. Tapi di area kampus ini tidak boleh satupun exception ya, bagi siapa saja, terutama dosen ya. Kantin-kantin harus di sweeping dari perokok. Kalau kita komitmen pada larangan merokok ya. Yang kedua juga pergaulan mahasiswa ya. Masih ada yang azan berbunyi masih main gitar gitu kan ya. Ini saya kira perhatian penting buat semua kita, terutama siapa yang diberikan amanah untuk menata kelola student government dan student activity. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu teman-teman sekalian, pembangunan UMJ, pengembangan UMJ merupakan tanggung jawab kita semua, dan insya Allah kita akan masuk pada tahap di mana UMJ betul-betul berkemajuan. Yang terakhir, atas nama BPH kami mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan semua amal kebaikan kita di bulan Ramadan dan di Syawal ini, mudah-mudahan semua sudah Syawal 6 hari, kita bisa semakin meningkatkan derajat ketakwaan kita semua, dan insya Allah kita meninggal dalam keadaan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah fatum kabir wa basril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya, marilah kita simak bersama sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Ma'mun Murad, SOS MSI, kami persilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sebagian masih ada yang puasa, jadi jawab salamnya belum semangat gitu kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasulah ba'da. Yang terhormat Ketua PWM DKI Jakarta Kiai Haji Sun'an Miskan, Ketua PWM Banten Bapak Dr. Samsudin, Sekretaris BPH Profesor Dr. Agus Suradika, para wakil rektor yang juga hadir semua, dari mulai rektor, wakil rektor 1 sampai dengan wakil rektor 4, para dekan yang insya Allah juga hadir semua ya, tapi perlu saya absen dulu itu. Dekan FISIP hadir, dekan hukum hadir, dekan FIK hadir, terus oh itu wakil itu ya. Padahal acaranya sudah jauh hari masih diwakili gitu kan. Kemudian dari sini ada FKK hadir, FIP hadir, pertanian hadir, kemudian agama hadir, ekonomi hadir, teknik hadir. Berarti yang diwakili cuma 1 gitu. Kemudian yang saya hormati juga
seluruh ketua PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah se-Jabodetabek, dan juga pimpinan Aisyah PDA, pimpinan daerah Aisyah se-Jabodetabek. Tadi saya lupa juga pimpinan Ortom tingkat wilayah, baik dari Aisyah, dari Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IPM, Pandu Hizbul Waton, maupun Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Vokal, oh Kokam, iya. Kalau Kokam itu pemuda Muhammadiyah itu, anak pemuda Muhammadiyah itu namanya Kokam. Saya lihat beberapa ketua PDM hadir, ada dari Kota Depok, kemudian ada juga dari Kabupaten Bogor, ini yang terjauh. Kemudian mana lagi? Oh, ada dari Kabupaten Bekasi. Ini diwakili oleh dosen kita sendiri dari keperawatan, karena Mas Yatman, ketua PDM Bekasi, itu harus menghadiri pelantikan PLT Bupati Kabupaten Bekasi, sehingga tidak bisa hadir. Juga Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan yang saya banggakan, saya hormati. Alhamdulillah, mumpung masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri, kami mewakili pimpinan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin atas segala salah dan khilaf kami dari pimpinan. Sebab manusia memang tempatnya khilaf, ya, tempatnya salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam kitab Hikam itu disebutkan mahasinuhu masawiyah, fakaifala takunu masawihi masawiyah. Jadi manusia itu memang, ya, siapapun yang akan melihat perspektifnya itu bisa selalu jelek, bisa selalu salah. Berbuat baik aja salah, gitu kan, apalagi berbuat jelek, gitu kan. Ini realitas manusia. Semua yang kita lakukan baik sekalipun, itu pasti ada orang yang akan kena negatifnya. Tidak usah jauh-jauh lah. Ketika berdiri misalnya rumah sakit, misalnya, ini ambil contoh aja, rumah sakit. Apa harapannya ketika berdiri rumah sakit? Tidak mungkin rumah sakit tidak ingin pasiennya banyak, gitu kan. Nah, ketika menginginkan pasien banyak, tentu tidak tahu apakah didoakan atau tidak, kan ingin juga ada orang yang sakit, gitu kan. Itu tadi Prof. Agus nyinggung soal guru besar, itu Mbak Herwina, Mas Wafur sudah jadi guru besar terbaru yang kita miliki. Bisa jadi juga ada yang tidak senang juga, gitu kan. Bahkan di perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi ternama, fakultasnya itu hanya punya 1 atau 2 guru besar, itu negeri lagi itu, karena memang disinyalir saling telikung juga, saling menghalangi dan lain sebagainya untuk misalnya menjadi guru besar. Itu tadi, berbuat baik aja salah, apalagi berbuat yang tidak baik. Maka ini menjadi perhatian penting bagi kita. Kalau di Muhammadiyah, di UMJ, insya Allah yang di kedepan adalah saling support, saling mendukung. Bahkan istilah gendong menggendong itu sudah sering kita dengar, terutama dalam penulisan jurnal, gitu kan. Mungkin menyalahi kaidah akademik gitu ya, tapi ya kira-kira kalaupun dosa, ya dosa sedikit lah kira-kira itu kan. Yang penting kan ada dosa, tapi kan niatnya
nolong itu kan, itu niatnya menolong orang lain. Nah itu menolongnya dapat pahala, tapi kemudian ininya juga dapat dosa. Tinggal nanti urusan malaikat yang menimbang gitu kan, kira-kira besar mana gitu kan. Nah kemudian yang selanjutnya penting juga kami sampaikan beberapa hal. Ini kalau membaca backdropnya ada hal yang saya kira baru. Yang pertama terkait dengan halal bihalal gitu ya. Jadi Muhammadiyah biasanya selama ini lebih sering, meskipun ada beberapa juga Muhammadiyah di daerah itu menggunakan halal bihalal, lebih sering menggunakan istilah silaturahim, bukan silaturahmi gitu ya. Kalau silaturahmi itu katanya HMI gitu kan. Kalau silaturahim M-nya 2 katanya IMM itu kan. Kalau silaturahmi itu kan berarti PMII itu kan. Jadi kalau di kalangan aktivis ini jadi guyonan tersendiri itu kan. Nah sekarang sudah menggunakan istilah halal bihalal. Jadi memang terkadang juga di antara kita umat Islam itu kadang ada hal-hal yang memang agak aneh juga. Ambil contoh lah, misalnya saya sering mencontohkan Muhammadiyah dan NU misalnya. Kadang juga pada hal-hal tertentu yang mungkin menurut saya tidak terlalu bermutu, itu juga saling menegasikan, padahal sama-sama wasatiyah gitu kan. Ngakunya sama-sama wasatiyah. Ini disiarkan sama TV-mu ya? Live itu ya? Oh berarti saya tidak usah ngomong terlalu dalam. Jadi sekarang sudah menggunakan istilah halal bihalal. Kemudian karena itu ada data yang cukup valid di Suara Muhammadiyah, bahwa ada temuan di Suara Muhammadiyah tahun 1924 itu di situ ada menyinggung soal halal bihalal, tapi konteksnya untuk beriklan di majalah Suara Muhammadiyah. Silakan yang mau halal bihalal bisa lewat Suara Muhammadiyah dengan membayar kalau tidak salah itu Rp5 pada saat itu, Rp5. Nah ini saya kira ini yang tadi disampaikan oleh Prof. Agus, ini hal yang mentradisi. Dan Muhammadiyah itu bukan anti tradisi. Kalau kita belajar usul fikih itu salah satunya adalah al-urf ya, Kiai ya, Kiai Sunan ya. Al-urf itu artinya tradisi. Kata arif itu dari kata al-urf. Yang diharapkan kan kita itu alim tapi juga arif gitu kan. Nah seringkali hanya alim tapi tidak arif gitu kan. Sehingga kemudian ketika menyikapi banyak hal persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan persoalan yang pokok, tapi itu menjadi seolah-olah persoalan yang pokok. Alhamdulillah sekarang sudah juga digunakan istilah kiai haji lagi. Sempat kurun waktu tertentu di Muhammadiyah itu terasa asing memakai kiai haji. Sekarang Mas Haidar itu ketua umum itu selalu memakai kiai haji. Itu tradisi kita juga. Jadi jangan seolah-olah itu milik kelompok lain gitu kan. Tadi awalnya juga kita mau memakai marowisnya dari SMA 8 Muhammadiyah. Tapi karena Covid dan tungguan puasa jadi tidak latihan. Khawatir nanti lagunya kemana-mana dari marowis menjadi dangdut misalnya gitu kan. Akhirnya kemudian dibatalkan. Marowis, hadroh segala macam itu tradisi hasanah di dalam seni Islam. Jadi kita juga harus merebut itu, jangan seolah-olah milik orang lain. Termasuk biasanya yang identik juga itu membaca ngaji di lagu gitu ya. Itu juga seolah-olah pada batas tertentu ada kelompok di Muhammadiyah yang seolah-olah menganggap itu sebagai bid'ah. Ini kan menurut saya juga tidak tepat. Itu hasanah. Qiraatus sab'ah itu hasanah di dalam Islam. Jauh sebelum organisasi-organisasi Islam itu hadir sudah ada hasanah itu. Nah ini Muhammadiyah juga tidak boleh menjauh. Itu bagian dari dakwah. Kalau istilahnya itu dakwah kultural ya, jadi jangan sampai istilahnya Muhammadiyah kok seperti kering budaya ya. Dulu Kiai Dahlan itu kalau menghadiri kunjungan ke daerah-daerah itu disambut juga oleh hadroh
Itu baca bukunya Mas Najib Burhani, Muhammadiyah Jawa misalnya, itu juga digunakan itu. Nah ini hal-hal yang begini menurut saya penting Muhammadiyah juga ikut merebut, karena itu bukan milik kelompok tertentu, itu adalah hasanah di dalam Islam itu. Nah kacaunya kan kalau sudah masuk di Indonesia, hasanah itu menjadi terdikotomi, oh ini adalah Muhammadiyah, oh ini adalah yang lain misalnya. Hisab ru'yah itu persoalan hasanah, tapi masuk ke Indonesia hisab itu Muhammadiyah, itu kan. Ru'yah itu yang lain misalnya. Ya, tapi memang hisab itu cermin orang yang berkemajuan. Ya, lalu kalau berkemajuan itu pilihannya adalah hisab. Kemudian yang lain yang penting kami sampaikan juga, bahwa di backdrop juga disebutkan Hari Bermuhammadiyah atau biasa disingkat HBM. Ini adalah yang pertama di UMJ itu diadakan Hari Bermuhammadiyah. Nanti secara rutin akan kita adakan setiap 2 bulan sekali. Saya berharap ini nanti 2 bulan sekali Pak Ketua Wilayah, para PDM, Ketua PDM maupun PDA yang hadir, jadikanlah sebagai semacam festival Hari Bermuhammadiyah se-Jabodetabek. Monggo silahkan kumpul di UMJ, yang mau jualan, yang mau apa, kita siapkan 2 bulan sekali itu menjadi Hari Bermuhammadiyah. Jadi nanti seluruh warga persyarikatan di Jabodetabek silakan nanti berkunjung ke kampus, jadikan ini juga sebagai rumah warga persyarikatan, tidak eksklusif. UMJ adalah milik orang yang ada di UMJ, sementara warga persyarikatan yang lainnya tidak merasa memiliki. Kemudian yang selanjutnya penting kami sampaikan ke Ketua Wilayah maupun Ketua PDM, PDA, bahwa pasca Muktamar Surakarta nanti yang akan berlangsung tanggal 18 sampai tanggal 20 November, tentu akan diawali di Tanwir tanggal 17-nya, biasanya begitu. Nanti selepas itu UMJ punya sumber daya manusia, kalau digabung antara dosen dan karyawan itu sekitar 1.300. Monggo itu diberdayakan sebagai pengurus Muhammadiyah. Cuma saya nitip Ketua PDM atau Ketua Wilayah, kira-kira ya bagaimana direkayasa supaya dekan-dekan kita paling tidak ya masuk pimpinan daerah lah, gitu kan. Jadi pimpinan plenonya lah, kira-kira seperti itu. Itu di dekan-dekan ada 10 dekan. Kalau direktur SPS-nya kan sudah PP Aisyah, gitu kan. Itu monggo diberdayakan. Kemudian ada ratusan jumlah dosen, ratusan karyawan, itu juga nanti akan dipetakan oleh Mas Bambang tinggalnya di mana, kira-kira masuk ranting mana, masuk cabang mana, masuk pimpinan daerah mana. Jadi supaya filosofi hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, bisa berjalan secara proporsional. Kalau pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, terutama poin yang terkait dengan pengelolaan amal usaha, itu dosen karyawan gajinya harus bagus, kesejahteraannya harus bagus. Itu pesan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah kalau sudah bagus ini, tinggal pengabdiannya di Muhammadiyah seperti apa. Jadi imbang. Jadi bukan jadi dosen, jadi karyawan itu tidak boleh digaji bagus, justru salah. Gajinya bagus, nanti sempatkan hari Sabtu, Minggu dedikasikan untuk Muhammadiyah. Maka sekali lagi nanti Mas Bambang akan memetakan, Pak Ketua Wilayah, Ketua Wilayah DKI maupun Banten, itu nanti silakan kita akan mentasorufkan kader-kader kita, baik dosen maupun karyawan, untuk bisa duduk di persyarikatan, di pimpinan Aisyah, termasuk juga di Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyah. Saya kadang sedih juga melihat Nasyiatul Aisyah itu daerah-daerah itu kadang, mohon maaf, kadang sudah bukan pantas lagi menjadi Nasyiatul Aisyah. Jadinya nona abadi, gitu kan. Jadi bukan Nasyiatul Aisyah, tapi NA itu
nona abadi gitu kan. Nah itu jangan sampai terjadi juga. Maka penting Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan yang usianya di bawah 40 tahun itu untuk bisa aktif di Pemuda Muhammadiyah maupun di Nasihatul Aisyah. Ini saya kira menjadi penting. Kemudian yang lainnya tentu paling terakhir saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan wilayah, pimpinan daerah Muhammadiyah yang sudi hadir menghadiri undangan kami, juga tentu Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agus, Mas Pak Mukti, Prof. Dr. Abdul Mukti tidak bisa hadir karena memang harus berbarengan. Ketua Umum menerima Panglima TNI hadir di Menteng, sehingga saya sudah berpesan 2 hari yang lalu nanti tausiah, bukan tausiah politik, tausiah agama itu akan disampaikan oleh 2 ketua wilayah Muhammadiyah dan sudah dibatasi waktunya 30 menitan saja maksimal, sehingga tidak boleh lebih dari 30 menit. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya rangkaian acara yang kita nantikan bersama. Jaga silaturahmi. Untuk itu kepada Bapak Kiai Haji M. Sunan Miskan LC kami persilahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi an natarahama wa nata'awana 'alal birri wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Sahabat saya, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten. Banten tuh di mana ya? Di timur apa di barat? Ya, kalau di sini di barat. Jauh lagi. Ya, Bapak Dr. Samsudin. Ya. Sekretaris BPH. Orangnya tinggi jangkung tapi lucu juga gitu. Biasanya tinggi jangkung nggak bisa lucu ya. Ya. Prof. Agus, Pak Rektor, Dr. Makmun Murad, dan segenap Civitas Akademika UMJ, Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah maupun Aisyah dan seluruh undangan. Saya menyambut baik acara silaturahim atau halal bihalal ini, karena ini adalah tradisi yang berdasarkan syariah atau dalam usul fikih ini adalah urf. Jadi urf bisa sebagai sumber hukum ya. Pelopornya justru ya Muhammadiyah. Silaturahim itu dulu di tahun 2024 lahirnya Muhammadiyah
Kalau di Surabaya, di Gresik itu istilahnya ayo unjung. Jadi ayo unjung itu ayo berkunjung dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, dari kota ke kota, menyita waktu. Saya yang terkesan itu kepengennya ke rumah calon mertua waktu itu ya. Karena hidangannya istimewa. Waktu itu belum ada roti dan disebut roti bluder. Nah begitu kira-kira kami anak-anak itu seluruh kampung, hampir 5 kampung itu dikunjungi dari rumah ke rumah. Nah Muhammadiyah tahun 24 tadi disebutkan, ayo itu semua dikumpulkan di satu tempat ya. Lalu di sana kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Itulah yang disebut Muhammadiyah ini sebagai uswah hasanah, sebagai perintis, dan kita wajib meneruskan tradisi ini. Semoga kita juga dapat pahalanya para pendiri itu. Dibahas 1,5 jam ya Pak Agus, Pak Rektor. Ya sebelum ke sana, saya pribadi, keluarga, salam dari istri Pak Makmun Murad. Ya, karena sering dapat sumbangan Aisyah. Tidak lupa kalau disampaikan salam saya dari istri ke Pak Mamun ya. Dan juga keluarga Muhammadiyah DKI, terutama anggota pimpinan wilayah lewat mimbar ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, terutama dalam melayani ya kegiatan wilayah Muhammadiyah DKI. Singkat kata, baik halal bihalal maupun silaturahim itu menurut fikih internasional yang diterbitkan oleh Kuwait, silaturahim itu definisinya adalah isalu nau'ain minal ihsan. Jadi itu definisi dari kodifikasi fikih internasional yang diterbitkan oleh lembaga di Kuwait. Berbunyi, definisi silaturahim itu adalah isalu nau'ain minal ihsan, atau bahasa sehari-harinya adalah berbuat ihsan. Atau dalam surat Ar-Rahman itu wajib bagi kita, wa hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Orang yang baik budi itu suka membalas budi. Nah, kepada siapa kita membalas budi itu? Yang pokok adalah kepada orang tua, kemudian dzawil qurbah. Dan kalau konteksnya dengan UMJ ini, ya ke kampus kita ini ya. Dengan apa kita itu berbuat budi, berbaik budi? Kalau kantong penuh ya, cek di BRI penuh, Bank Syariah penuh, ya kirimlah ke kampung. Kalau nggak bisa pulang karena COVID, paling nggak amplop 10-20 yang paling besar untuk orang tua, dan sisanya kalau UMJ sudah kalah, masa di sumbang dengan dana dari dekan, dari dosen yang gajinya pas-pasan. Ada cara lain untuk
Berbuat ihsan itu yaitu mengangkat harum nama keluarga, jangan sampai menjelekkan. Pak Sunan itu dari mana sih? Oh, marga Nasution dia itu. Jadi akhirnya seluruh warga Nasution jelek karena Pak Sunan. Wa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu seluruh sivitas akademika dari rektor, dari para dekan dan seluruh sivitas akademika, mari kita menjunjung nama baik UMJ ini. Ya, di antaranya bagaimana prestasinya menjadi baik, akreditasinya menjadi A+A dan sebagainya. Ini barangkali apa semacam nasihat, dan salut kalau di belakangnya ada nama Al-Barbasi. Saya yakin saya akan membawa nama harum Brebes. Dan alhamdulillah tercapai jadi rektor. Mana rektornya? Oh, Bang Brebes toh. Alhamdulillah kita bisa menyontoh untuk beliau. Naktafi bihadza wa nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maka untuk tausiah agama berikutnya, marilah kita simak bersama-sama yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten. Untuk itu kepada Bapak Dr. Kiai Haji M. Syamsuddin MPD, kami persilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun wa ana rabbukum fa'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Yang terhormat Ketua PWN DKI, saya tidak tahu pakai Haji Sunan kok kurang dari 30 menit, seolah-olah memberi contoh kepada saya yang punya wilayah saja tidak berani lama-lama. Oh, wilayah Banten ya, syukur kalau diakui ya. Saya lihat ada ungkapan penyatuan daerah itu Banten itu nggak terbawa Pak. Jabodetabek itu jaknya Jakarta,
Poknya Bogor, D-nya Depok, taknya Tangerang, B-nya Bekasi, berarti Banten belum masuk. Ini memang ada BPH. Ya, kita punya Pak Rektor pertemuan rutin BPH ya, betul ya, namanya apa? Jabodetabek. Iya, sehingga waktu itu karena saya diminta ngisi, tolong dilengkapi lah, jangan ada wilayah yang tidak terakomodir gitu. Khawatir nanti otonomi khusus malah merdeka, Pak. Jadi kalau bisa Jabodetabek pen gitu, pakai ten ujungnya, Pak, sehingga kita tidak jadi orang asing. Di Jaksel ini kan justru sebetulnya wilayah yang tidak jelas misalnya. Wilayah subhat. Iya, yang disengketakan. Bandara saja Banten itu, Pak. Bagaimana UNJ? Iya. Udahlah, nggak usah dipersoalkan. Nanti dosa kita nambah lagi gitu. Yang pasti bersyukur kepada Allah. Memang kita hidup di zaman yang sudah tidak terlalu jelas batas-batas wilayah, baik secara teritorial, ruang, waktu, kesempatan, kesempitan, bahkan dunia hari ini dan ke depan milik siapa, bisa milik siapa-siapa, bisa siapa-siapa memiliki, bisa siapa-siapa tidak berhak memiliki. Makanya Muhammadiyah ngambil berkemajuan tuh, saya berpikir ya, wong zamannya sudah maju masih berkemajuan, mau maju kemana lagi, Pak? Kalau zaman Ki Dahlan ngomong kemajuan, iya, Pak. Hari ini apa yang nggak maju? Wong masjid ini aja dipakai, yang baru mau diresmikan, itu kan berkemajuan ya. Tapi rupanya punya makna lain, karena umat Islam ini posisinya harus berada posisi terdepan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pengertian terbaik itu adalah mereka yang selalu menjadi pelopor, bukan teladan lagi. Ada istilah qudwah hasanah, ada uswah hasanah. Makanya dulu rata-rata anak-anak NA itu namanya uswah, tapi yang mempeloporinya itu qudwah. Biasa itu dari pemuda Muhammadiyah ya, supaya si uswah ketemu sama si qudwah, dua-duanya hasanah gitu. Sehingga Idul Fitri kemarin, Mbak, sebetulnya agak rame, walaupun orang Muhammadiyah dirame-ramein orang ya biasa saja. Katanya yang Idul Fitri kemarin tuh lebarannya Muhammadiyah, Pak, sehingga pemerintah harus nurut sama Muhammadiyah. Kita kan enak jadi nggak enak. Padahal sidang isbat awal katanya Pak Kiai nggak diundang, malah lebarannya ikut kita. Itu ciri berkemajuan. Jadi kalau ada yang ikut, Bapak jangan diomel-omelin ya, biar aja bahwa yang benar itu tetap benar. Allahumma arinal haqqa haqqa farjukna tiba'ah wa arinal batila batila farjukna tinabah.
Tarawih itu diam-diam sekarang banyak yang 11, tapi nggak mau disebut Muhammadiyah. Ya udah, nggak usah disebut Muhammadiyah, yang penting 11 gitu aja. Muhammadiyah itu nggak pernah rebutan nama, lebih rebutan isi, Pak. Makanya kalau tadi dibahas soal halal bihalal, syawalan, silaturahmi, ya itu cuma kulit-kulitnya saja kok. Intinya sama, Pak. Acara ini kan cuma 2 yang dilestarikan. Maaf-maafan karena memang itu budaya kita. Kita mah tidak punya dosa juga pasti minta maaf. Malah yang berdosa kadang yang nggak mau minta maaf. Iya. Ada mantan waktu rektor kepilih jadi dekan kan turun, Pak. Itu memaafkannya susah itu. Jangan kesini. Ini lagi ngaji singkat, saya megangin jam ya. Ya. Makanya kalau Quran Ali Imran 159 itu saya lihat sebetulnya bukan meminta maaf, Pak. Memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum baru wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkil. Dan itu sudah membudaya sekali di Muhammadiyah, memaafkan. Tidak banyak meminta tapi suka memberi. Mohon bantuan, yang ada memberi bantuan. Tapi tadi ya salam dari istri ketua PWM Pak Kiai, salam katanya ke Pak Rektor karena sering memberi bantuan. Karena Pak Rektor nggak pernah membantu istri saya. Jadi nggak salam Pak Rektor, tapi salam dari PWM Banten gitu. Pak Tur yang tahu, saya tahu, katanya tiap bulan ada yang masuk ya, betul ya? Iya, dari sini Pak. Siap, kalau enggak nanti kita akan mengusut soal batas wilayah. Nggak tahu saya, ya kadang-kadang yang aneh-aneh itu ya. Jadi soal bermaaf-maafan itu makanya diajarkan selama Ramadan. Sebetulnya bermaafan itu akhlak Islam yang tinggi. Ada doa antar rakaat atau 4 rakaat berikutnya itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Cuma kita memang kalau punya dosa dan salah kepada Allah itu nggak susah, Pak. Ya misalnya selidik-selidik kita selama belum habis Pak waktunya Pak. Mau diprotes. Belum habis waktu kita. Jadi kalau dengan Allah kita mau tobat jam berapa, kapan saja, anytime, bahkan online. Jadi nggak ada orang mau minta maaf, minta ampun kepada Allah tuh misalnya, belum buka ini terlalu tampil, nggak ada. Terbuka. Ya, coba Bapak minta menyelesaikan bermaafan dengan ketua RT aja, apalagi di atasnya. Belum tentu ketemu itu, Pak. Masih sepi katanya, malam juga listriknya mati, ternyata nunggak. Ya, mati. Tapi kayaknya mau pergi lagi, soalnya RT di sini bukan orang sini. Panjang lah kita, 3 kali ke rumah RT belum pernah ketemu, Pak. Kapan Bapak tobat kepada Allah nggak ketemu Allah, kapan Pak? Oh, tobatnya aja jarang, belum pernah ketemu. Paling gampang tuh dengan Allah. Maka dakwah Islam itu yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafir. Permudah, jangan dipersulit. Gembirakan, jangan menjadi beban. Kalau tadi Pak Rektor nitip katanya supaya
dekan-dekan itu mendapat mandat, betul ya? Saya kira tinggal dibikin aja, apa susah. Cuma diterima apa enggak di sana urusan sana. Iya kan, di sana kan ada panitia muktamar, Pak. Galak kadang nagih, kalau belum bayar nggak diterima, betul ya? Itu kita sih bersyukur nanti dibuatkan, berarti tunggakannya berapa diselesaikan oleh UMJ, kan enak gitunya, supaya bisa diterima. Mudah kok. Saya itu paling seneng punya viral ceramahnya Pak Hasyim Muzadi, Pak. Orang NU yang Muhammadiyah, saya lihat dia itu, Pak, karena dekat sama Pak Syafi'i Ma'arif yang profesor itu. Katanya Muhammadiyah sering ribut sama NU. Sebenarnya dua-duanya bukan Muhammadiyah, bukan NU, karena nggak kenal gitu ya. Dan beliau nggak malu tokoh NU ngeritik NU ya. Orang beriman yang paling berani, jujur, ikhlas itu katanya orang Muhammadiyah, berani mengeluarkan bahwa fatwa hukum rokok itu haram. Muhammadiyah, baik yang elektrik ya, maupun yang online lah, apa saya nggak tahu rokok. Terus dia katakan, kenapa NU tidak mengeluarkan fatwa haram merokok, Pak? Kata Pak Hasyim Muzadi, diam aja. Ternyata orang NU kiainya rata-rata perokok. Bagaimana mengeluarkan fatwa rokok? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Daripada fatwanya tidak bisa diberlakukan, lebih baik tidak mengeluarkan fatwa. Makanya di Muhammadiyah juga dulu ada almarhum Profesor Malik Fajar. Kalau saya acara ke Jogja, lagi ngumpet di pot bunga di luar. Prof, lagi apa? Menghormati fatwa. Ternyata lagi merokok. Ya UMJ minimal kayak begitu lumayan, ada contohnya ya. Jangan di masjid bapak merokok, ya paling tidak di kebun-kebun sana yang jauh yang asapnya, atau di luar pagar sana lah, kan gitu. Kalau kita di Banten sudah mengeluarkan statement, pimpinan yang masih sulit berhenti dari merokok, kita siap untuk memutasikan ke NU. KWM Banten, Pak, tidak berlaku untuk MJ karena bukan wewenang kita. Takut dia pas mau dimutasi itu. Mutasinya ke NU lagi pasti diaku itu. Bukan cuma itu, Pak. Ceramah-ceramahnya Pak Hasyim Muzadi itu ya. Dulu katanya berantem itu, salat subuh ribut antara pemuda Muhammadiyah sama Ansor soal kunut subuh, sehingga orang nggak jadi salat subuh. Katanya sekarang alhamdulillah nggak ribut lagi karena pemuda-pemuda nggak ada yang salat subuh. Bener juga itu. Saya diundang ke beberapa masjid keliling pensiunan semua itu. Untung ada pensiunan, kalau nggak ada sepi masjid itu semua. Bukan cuma itu, ini kan bahan dari Pak Rektor tadi saya kembangkan sedikit gitu. Oh syarah, Bapak yang punya kitabnya ya gitu. Jadi pernah berkelahi itu soal mengirim doa kepada yang meninggal, apalagi Fatihah, apalagi surat-surat tertentu. Kan makin beda surat kan beda tarifnya itu, Pak.
Pak Prof Mukti itu katanya kan keluarganya NU juga saya dengar dulunya. Malah Pak Prof Din juga NU juga Pak. Iya gitu. Jadi bapaknya itu sering mimpin tahlilan Pak Prof Mukti itu. Jadi ada nama-nama sudah ada listnya gitu. Ya khususon ila rohi misalnya Ahmad bin Mahmud Al-Fatihah, terus semua ila rohi semua. Terakhir ada nama yang nggak disebut ya, jadi kulluhum Al-Fatihah gitu. Terus Pak Mukti nanya sama Muhammadiyah, Pak kenapa ada yang disebut ada yang enggak? Yang disebut tuh yang udah bayar. Coba nakal juga ya gitu. Itu kalau orang NU punya anak di Muhammadiyah begitu Pak. Padahal bapaknya sendiri yang cerita ke saya. Ya kan kalau khususon kan pesenan. Iya. Kalau sudah aba'ana wajadana wajadatina itu kan umum. Itu yang belum bayar sebetulnya kan kita. Tapi jangan panjang-panjang kemana-mana ya. Apa yang dimaksud itu? Bahwa katanya ngirim doa kepada yang sudah meninggal itu tidak akan masuk dan diterima, karena orang yang meninggal tuh buku rekeningnya sudah tutup, tidak boleh ada transfer dana dari siapapun ya. Sehingga kalau ada yang masuk berarti doa masuk, Fatihah masuk, kan berarti ada masih saldo berkembang. Malaikat susah nanti ngitungnya itu. Dan itu adil bahwa tiap-tiap orang akan membawa amalnya masing-masing, dosanya juga masing-masing, tidak ada titipan-titipan. Minta Fatihah nih dari keluarga rektor, nggak bisa Pak. Penglihat Quran itu sudah ya, ala tasinu waziratu wisra ukhra wa alaysa lil insan illa masa. Ya usaha kita lah, pasti pahalanya rektor lebih besar dari ketua prodi. Tunjangannya juga cok, tapi mungkin dosanya rektor lebih besar. Ya udah Pak Mamun nanti kapok ngundang saya lagi. Ya enggak apa-apa kan gitu. Jadi adil Islam itu sebenarnya Pak. Walana a'maluna walakum a'malukum, enggak ada. Walaupun kuburannya branding Mbah Kiai besar di sebelahnya, tapi ponakannya preman besar, nggak bisa untuk saling memberi bantuan Pak. Kecuali apa yang kita kerjakan. Ngomong begitu ternyata orang NU marah kalau Fatihah dan doa itu tidak nyampe. Buktinya katanya tidak ada yang balik lagi doa itu. Kan kalau kita ngirim surat kan suka ada tulisan kembali ke pengirim kan begitu. Nggak ada Pak yang kembali. Fatihah udah, Yasin dan seterusnya lolos ya. Tapi ditanya lagi katanya orang Muhammadiyah kan, mana bukti penerimaannya? Mati lagi, dikiranya paket dari JNE ya. Jadi maksud dia yang begini ini nggak selesai-selesai begitu. Maka selesainya dengan silaturahim. Silaturahim itu harus bisa mendekatkan yang jauh Pak. Kalau mendekatkan yang dekat tuh nggak ada gunanya sebetulnya. Mendekatkan yang jauh, memaafkan yang pernah menganiaya, menyakiti kita, memberi yang pernah jadi orang pelit sama kita, harusnya itu ya. Di Banten ini, bukan Banten yang ini, kalau di Banten mah kalau ada orang nyakitin tak sakitin lagi ya. Sehingga ada ibu-ibu tuh, ibu termasuk orang soleha nggak kepada suami ibu? Jawabnya tergantung suaminya.
Ngancam. Saya lihat ada yang Aisyah tuh dari Tangerang Petur ngomong begitu. Emang maksud ibu gimana? Saya itu orang baik. Kalau suami saya baik, pasti saya lebih baik. Tapi coba-coba suami saya nyakitin saya, pasti akan saya habisin. Loh, suami mau dihabisin? Kayak gampang ibu nyari suami. Catat itu. Nyari istri mah sambil pulang udah dapat. Coba nyari suami, Pak. Waduh. Ya, keluar mau maghrib, pulang subuh, masih belum dapat. Saya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Salah. Ternyata istri yang tadi tuh, yang bukan orang sini, pendendam, Pak. Justru yang dimaafkan itu adalah orang yang punya masalah dengan kita. Kita harus baik itu kepada orang yang nggak baik sama kita. Itu akhlak Islam. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik, itu kan namanya ya balas jasa, Pak. Nggak ada pahalanya. Ya. Makanya kalau selama Ramadan ada tetangga dikirim kue, ya ternyata piringnya nggak kembali lagi. Selama Ramadan 30 piring di rumah tetangga, Pak. Maka Ramadan tahun depan kirim pakai daun, nggak piring lagi, kan gitu. Ya. Ini hadis, Pak. Bahkan ada juga ayat Quran. Ya. Kalau ayat Qurannya innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Tapi kalau hadisnya wa ajbi'i sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Ibu Aisyah punya suami Muhammadiyah, makin sering mencurigakan ibu harus semakin baik servis di rumah, sebab itu ada kelainan. Ya, jangan malah ada kelainan dipelajari. Wow, kayak peneliti aja itu pasti servis di dalam rumah sedang turun. Ya, iya. Apa servis itu? Ya lahir, batin, sandang, pangan, pakaian, tidur bareng segala macam, kan itu kebutuhan. Ya, ini kan enggak kadang-kadang. Jadi kita melihat ada akhlak Islam. Tolong di kampus ini yang namanya ukhuwah itu sekarang malah berkembang, saya lihat, Pak. Asalnya ukhuwah imaniyah, innamal mu'minuna ikhwah. Berkembang jadi ukhuwah islamiyah, al muslimu akul muslim. Ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Kemarin kalau PWMDKI ngundang Pak Anies Baswedan sebagai gubernur, insya Allah calon presiden, dan Yusuf Kala, itu kan poros 212. Jadi sebenarnya ukhuwah sia-sia. Jadi kepentingan politik ke depan itu penting, karena kita sudah capek dipimpin oleh orang yang tidak jelas. Ya, iya. Kok Bapak tepuk tangan? Ini masjid, Pak. Ya. Ya. Jadi ada ukhuwah maliyah tuh. Jadi UMJ ini banyak bantuannya ke DKI, itu bangunan belum selesaikan, sekolah, kampus, ya madrasah. Banten juga sama, walaupun belum jadi Jabodetabek 10 gitu kan, belum masuk ya. Terus gitu. Insya Allah harus banyak memberi, bukan menerima. Nah, kita melihat dari sekalian, memang ukhuwah ini kelihatan sangat sektoral. Ada ikatan persaudaraan haji, ada kan IPHI, berarti yang bukan haji, nah menurut kita, ya tolong nanti ada ikatan umroh lagi, Pak. Ya, ikatan persaudaraan umroh, IPU misalnya kan gitu. Jadi diikat-ikat tuh karena
ya kesamaan perbuatan atau mungkin juga profesi keahlian Ikatan Dokter Indonesia, maaf, yang bukan dokter baru perawat nggak bisa bersatu. Inilah yang harus kita bangun. Kita hadir satu untuk semua. Saya masih ingat betul itu Pak Rektor yang dulu, Pak Prof. Saiful, bahwa peradaban Islam akan dimulai dari UMJ, Bapak Ibu. Kebangkitan peradaban Islam dunia. Karena sekarang kan universitas itu kelasnya kelas dunia semua, the world class, dan itu sudah masuk Muhammadiyah. Ya, terpulang kepada kita, tadi sudah disinggung itu ya, gajinya, tunjangannya, honornya, hari tuanya harus baik-baik, bagus supaya nagih kinerjanya gampang, yang gitu. Itu satu cara. Atau dibalik, jangan dibaikin dulu gajinya sebelum bagus kinerjanya. Ya kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katanya ada yang agama Kristen kuliah di sini, itu yang ke Muhammadiyahan jangan dipersulit, Pak. Kalau perlu ke Muhammadiyahan anak Kristen itu 9 gitu, ya, supaya masuk Islam maksudnya. Tapi kemudian ada anak orang Islam malah dapatnya itu nilainya C, itu juga remedial. Terus ngomong, mending Kristen kalau begini caranya. Beker juga itu. Dosen saking seniornya kalau ngajar nggak suka bawa absen, Pak. Ya bukan minggu lah, saya juga dosen di UIN, PNS saya. Ya. Walaupun belum guru besar, karena konotasinya kamu saya guru besar tuh adanya di TK karena muridnya kecil-kecil, gurunya jebrot-jebrot biasanya. Ya, jadi di sekalian, ternyata kinerja itu yang harus ditingkatkan, nanti balasannya baru kita perbaiki. Jadi dosen senior yang kalau ngajar nggak bawa silabus, nggak bawa kurikulum, nggak bawa absen, ternyata dia nggak hafal mahasiswa. Anak yang meninggal di semester 2 di absennya masih, sehingga dapat A. Yang masih hidup itu D. Kata dia, mending mati kalau begini caranya. Ya udahlah, jangan panjang-panjang. Saking seniornya kan nggak suka bawa absen sampai lupa. Mari saling memberi penguatan nih Pak Kiai Sunan. Kini hadir para PDM. Apa arti PWM tanpa PDM, PDM tanpa PCM, terus ke bawah? Apa arti rektor tanpa BPH, ya, tanpa PP, ke bawahnya tanpa wakil rektor, dekan, wakil dekan, bahkan sampai ke OB. Kita ini hidup tidak bisa sendirian, harus menyatu. Jangan dikira OB itu gak ada manfaatnya. Masjid, kalau yang tanggung jawab terhadap masjid ini tidak jelas tunjangannya, maka mau Jumatan masjid masih dikunci. Apa nggak celaka? Terpaksa Jumat libur gitu. Jadi jangan pernah memandang pekerjaan orang itu kecil, tapi dari sisi amanahnya justru semuanya besar, ya. Dan inilah perlu keadilan yang berimbang. Kalau ceramah begini kan susah berhentinya, Pak, tapi kalau terus-terusan kan melanggar aturan juga kan gitu, ya. Makanya kalau ceramah itu menyesuaikan diri, sama dengan imam salat, waladolin amin, waladolin amin, makin tinggi makin kuat lagi. Jadi ceramah juga sama, ya. Kalau buat apa ceramah lama-lama, kalau kelamaan kan nggak ada buatnya. Teori ceramah itu katanya sebentar saja supaya diundang lagi, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga tausiah agama yang telah disampaikan, pesan-pesan baik yang telah disampaikan membawa manfaat, mempermudah dalam pemahaman, serta dapat mengamalkannya bagi kehidupan. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah
rangkaian acara yang tentunya dinanti-nantikan, yang insya Allah membawa kebahagiaan untuk semua, karena akan ada pembagian door prize. Door prize ini merupakan sponsor yaitu sponsor utama dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, luar biasa, alhamdulillah. Dan juga ada sponsor dari Bank Mega Syariah, Bank Syariah Indonesia, PT Bina Multi Usaha, serta PT Exil atau Eksklusif Interior. Door prize yang akan diterima merupakan door prize utama dan juga reguler. Untuk pertama-tama saya akan langsung sampaikan door prize hadiah utama. Di sini ada 4 hadiah utama yang akan disampaikan sekarang. Untuk hadiah pertama berhadiah dispenser tinggi. Wah, untuk itu kami persilakan kepada PLN Provinsi Banten, pada Bapak Syamsuddin. Kami persilakan Bapak untuk mengambil salah satu kupon. Pada para hadirin, silakan dilihat kuponnya masing-masing, nomornya dilihat, dihafalkan, siapa tahu salah satunya gitu ya. Banten, suasana, oh nggak apa-apa. Oke. Pada Bapak Suraniskan ya Pak ya. Silakan Pak, sudah diambil, langsung saya bacakan atau Bapak? Ini untuk yang nomor berapa? Untuk hadiah dispenser tinggi. Oh itu ya. Ya. Hadiahnya udah standby? Nomor berapa? Nomor 8. Iya. Silakan Bapak mau sebut nomornya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1927. 1927. Oh itu cuma berdiri aja ya. Langsung saja ke depan bagi nomor kupon yang telah disebutkan. Ada 1927, kalau ada langsung ke selanjutnya. Ada? Tunjuk tangan. Kok Syifa? Orang baik. Wah, coba dibuktikan nomornya. Selamat untuk Kak Syifa. Silakan diterima hadiahnya panitia. Langsung ya Bapak Suran, kami ucapkan terima kasih. Silakan lebih kembali. Untuk hadiah utama yang selanjutnya kami persilakan pada Ketua PWN DKM Banten, pada Bapak Syamsuddin. Mohon izin. Silakan ambil satu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diambil satu, Bapak. Oke, silakan dibacakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1366. Nomor 1366. Segera ke depan. Oh, alhamdulillah sama. Hadiah ini adalah handphone Oppo A16. Betul ya? Betul nomornya, selamat. Mau memperkenalkan? Mau memperkenalkan? Mau memperkenalkan diri? Baiklah. Silakan untuk menerima hadiahnya di sudut ibu, terima kasih. Untuk hadiah utama berikutnya dengan hadiah sepeda lipat. Ini akan diambil vouchernya oleh dari BPH Profesor Agus Suradika. Silakan Prof, satu.
Kocok dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nomor 1148. 1148. Ada? 1148. Angus, ulangi lagi. Oh, ada. Adik-adik kita dari Kokam itu. Nanti nggak usah tepuk tangan ya, takbir, Allahu Akbar. Ya, silakan. 1148. Sekali lagi. Ada. Oh, lagi nyopot sepatu. Baik, silakan. Adik kita dari Kokam. Takbir, Allahu Akbar. Cek dulu. Benar nggak 1148? Betul ya? Ya, silakan. Sini? Ya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Agus untuk hadiah utama berikutnya, yaitu berhadiah Smart TV 32 inch. Untuk itu kami persilakan Bapak Mamun Nurul, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, ambil satu kupon Bapak dikocok dulu. Ini nomornya kok susah dibaca ya. 1 5. Jangan teriak, ini di masjid ini. Saya ulangi lagi ya. 1 5 5. Saya ulangi lagi. 1 5 5. Saya ulangi sekali lagi, perhatikan. 1 5 5 8. Ah, itu ya. Ini apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya Smart TV 32 inch. Oh, Smart TV juga 32 inch. Nah, ini nomornya disesuaikan dulu, sama enggak? Jangan-jangan beda. Oh iya, sama ini. Ini sama ini ya. Alhamdulillah. Ini juga, makasih. Agak cepet ya. Terima kasih Pak Rektor. Silahkan diambil di sudut hadiahnya. Kita lanjut nih hadiah utama yang disampaikan ya. Ini masih ada sepeda lipat. Untuk itu kami persilakan pada Wakil Rektor 4 Pak Septa. Silakan Pak, ambil satu kupon, dikocok dulu. Duduk aja Pak. Biar lihat. Ya Pak, lanjut. Dah. Nomor yang keluar adalah nomor 1 1 6 9. 1169. Ada di belakang tuh. Ah, ada 1169. Hangus deh, hangus ya. Setuju hangus ya? Baik, hangus. Berarti ambil satu lagi nih. Kosong 8 3 1 0
Ada orangnya, pemilik nomor ini? Ada tuh kelihatannya dari belakang. Ada tuh lagi buka sepatu kayaknya. Lanjut aja Pak ya. Terima kasih Pak. Coba cek dulu. 0831, coba panitia cek. 0831 betul. Oke, benar. Ini ya. Dirobek. Sepeda lipat. Hadiahnya apa itu? Alhamdulillah selamat mendapatkan sepeda lipat. Kemudian hadiah berikutnya ada 2 mesin cuci. Mesin cuci yang pertama. Ibu senang ya. Langsung saja Wakil Rektor 3 Ibu Rini, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1893. 1893. Ada ya? Oh ada. Sini, robek. Ya. Cocokin dulu. Cek dulu. Wakilnya 1893. Oh iya. Dengan panitia. Ibu terima kasih. Mesin cuci yang selanjutnya. Wakil Rektor 2 Ibu Nina. Silakan Ibu satu. Habis ini ada kulkas 2 pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya ialah nomor 1900. 1900. 1900. 1900. Ada? Nggak ada ya? Oh ada. Alhamdulillah. Terima kasih Bu, selamat Bapak mendapatkan mesin cuci buat di rumah ya. Selanjutnya hadiah utama kulkas 2 pintu, dan persilakan Profesor Masito ambil 1 kupon. Baru mau pamit keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dapat tetangga saya kayaknya. Enggak. Iya. Oh bukan. Iya, nomor 1425. Silakan maju. Terima kasih. 1425. Terima kasih Prof. 1425 selamat dapat hadiah utama kulkas 2 pintu. Setelah ini hadiah utama sudah disampaikan semua. Masih banyak sekitar 70 hadiah reguler yang lain. Untuk ada mendapatkan voucher 500.000. Ini untuk voucher 500.000. Wow, ini voucher belanja Indomaret 500.000. Lumayan untuk beli minyak ya Bapak Ibu. Untuk itu pada Wakil Rektor 1 Pak Hadi, persilakan ambil 1 kupon. Sama aja. Ke pinggir itu. 1283.
1283. Ada yang 1283 dapat voucher 500.000. Berhenti ya. Alhamdulillah. Nah, ya, kalau 500.000 dapat mesin kulkas pintu 6. Nambahnya, tinggal nambah uang aja ya. Nah. 283. Oke ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Hadi, selamat untuk hadiah. Oke. Karena tadi sudah diterima masing-masing untuk hadiah utama, maka ini akan ada penyerahan secara simbolis hadiah yang telah didapat. Ini untuk hadiah. Hadiah dispenser. Yang ada dispenser, kemudian handphone Oppo A16. Oke. Kemudian ada sepeda lipat, mesin cuci, Smart TV 32 inch dan kulkas 2 pintu. Ayo silakan foto dulu bersama panitia toh. Ayo. Ayo silakan. Yang memberikan nanti. Iya. Ini untuk apa dulu? Nah, mau apa dulu? Hadiahnya apa tadi? Kulkas 2 pintu. Tulis aja ya. Oke. Kepada Pak Rektor apa Pak Rektor? Rektor di luar ya? Pak? Kepada Pak Sabta, Prof. Agus, dan satu lagi Warek 1 Bapak Hadi, kami persilakan ke depan untuk penyerahan hadiah secara simbolis sebelum dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Pak Septa, silakan Pak. Ayo Pak. Yang 158 siapa ya? Tidak sesuai dengan yang tadi. Ini merupakan penyerahan hadiah secara simbolis ya. Tambah Bu Rini juga. Ibu Rini, Ibu Nina juga kami persilakan untuk bergabung di depan. Ada listnya nggak? Yang TV siapa? Simbolis aja kan? Iya, simbolis aja. Simbolis aja kok. Yang dapat Smart TV tadi Bapak ya? Ayo Pak, silakan Pak. Bagus aja mau. Silakan. Itu aja. Yang lain juga. Bapak Ibu jangan beranjak dulu, habis ini akan ada acara ramah tamah, salam-salaman, dan kemudian pembagian door prize yang lain. Masih ada 70 hadiah lagi. Ya, 3. Hadiah 1 kan? Pak Rektor enggak? Kayaknya Cinca yang mau lobby ya? Para hadirin, masih ada 70 hadiah reguler yang akan dipandu oleh panitia dan diundi oleh panitia setelah acara selesai di sudut belakang masjid ini. Musiknya juga musik. Hadiahnya
sudah tinggal acara ramah tamah aja Pak. Pak Rektor berarti dan pimpinan ke depan. Alhamdulillah pembagian door prize hadiah utama telah dibagikan. Selamat untuk semua yang terpilih. Masih ada 70 hadiah yang akan diundi dibagikan oleh panitia di akhir acara. Untuk itu sekarang kami persilahkan kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wakil Rektor dan juga Dekan, Kaprodi, Seprodi untuk tetap ada di dalam ruangan. Untuk pimpinan UMJ, Wakil Rektor, ya, kami persilakan duduk di depan seperti tadi karena ya, karena halal bihalal salam-salaman akan segera dilaksanakan bersama. Untuk halal bihalal kami pandu dimulai dari sudut kiri masjid dari perempuan, kemudian berurut satu baris laki-laki, jadi berurutan, dan kemudian dipersilakan untuk menuju ke sudut kanan masjid, pintu sudut kanan masjid. Musiknya, musik. Cara kita saling berbagi kepada para hadirin tamu undangan dan peserta yang belum mendapatkan door prize setelah halnya salam-salaman langsung ke sudut belakang masjid karena akan ada pembagian door prize yang lain yaitu hadiah reguler. Masih ada 70 hadiah lagi. Maka untuk itu silakan langsung menuju ke sudut belakang masjid karena hadiahnya akan dibagikan oleh panitia. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia acara undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Lahir batin Ibu. Salam kenal, maaf lahir batin Ibu, maaf lahir batin. Aduk karena seribu semuanya. Biar cepat tadi. Ibu, maaf lahir batin semuanya, maaf lahir batin Ibu. Pengap juga lama-lama. Iya Pak. Saya langsung. Mohon perhatiannya kepada